Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama Taruna Dewasa Rafiq Anugrah dari Prodi TMP3C. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai transmisi dan cooling system. Transmisi dan cooling system terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada oil transmisi, distributor, oil separator elemen, visual inspeksi transmisi, sistem hidrostatik, cooler, coolant level, cooling unit, suspensi dan mounting coolant system, return filter, rujukan instalasi cooling unit, clamp, dan skrup atau bolt. Pertama ada oli transmisi. Oli transmisi yang dianjurkan dengan spesifikasi SAE 40. Volume oli ini diperkirakan sekitar 430 liter. Cek oli transmisi setiap 500 jam operasi dan lakukan penggantian setiap 5.000 jam operasi. Alat untuk merawat, kunci pas, dan oli transmisi SAE 40. Kemudian disk filter. Disk filter yang terdapat dalam unit transmisi yaitu satu buah. Alat ini direkomendasikan dilepas pada setiap 500 jam operasi untuk dilakukan pembersihan. Untuk perawatnya gunakan kunci pas 27. Aktivitas maintenance-nya lepas disk filter. Kemudian membersihkan disk filter dan rumahnya, lalu reinstall disk filter. Kemudian ada oil separator. Separator elemen yang terdapat dalam unit transmisi direkomendasikan diganti pada setiap 5.000 jam operasi. Alat untuk merawat, kunci sabuk pengikat, dan oil separator elemen. Aktivitas maintenance-nya ganti oli separator elemen. Kemudian visual inspeksi transmisi. Tujuan dari perlu dilakukannya visual inspeksi transmisi secara periodik adalah untuk mengetahui kondisi transmisi dalam keadaan baik. Alat untuk merawat, lampu sorot atau penerang. Aktivitas maintenance-nya visual inspeksi, inspeksi adanya kotoran, adanya kerusakan eksternal, lalu inspeksi dari komponen instalasi yang kendor, dan kelengkapan komponen transmisi. Lalu ada sistem hidrostatik. Statik adalah berfungsi sebagai sumber untuk menggerakkan fungsi kerja cooling unit dan kompresor melalui pompa hidrostatik. Alatnya kunci pas dan kunci kombinasi. Aktivitas maintenance, cek level oil hidrostatik. Kemudian cek sistem hidrostatik dari kebocoran. Lalu cek kualitas dari oli hidrostatik. Lalu kuras oli hidrostatik. Yang nomor 5, penambahan oli hidrostatik. Sistem hidrostatik, keterangan oli hidrostatik dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan. Yang pertama ada return filter nomor 1. Kemudian filter dan filter ventilasi nomor 2. Nomor 3 ada level indikator oli. 4 level monitoring atau sensor level oli. 5 grounding. 6 tangki oli. 7 indikator kontaminasi. Kemudian cooler. Cooler sebagai alat sirkulasi pendingin fluida di dalam cooling unit. Terdapat 2 buah cooler dalam cooling unit ini. Lalu alatnya kunci pas, kunci kombinasi, dan sikat. Aktivitas maintenance-nya cek cooler untuk kontaminasi. Dengan tingkat kontaminasi yang besar, maksimal tekanan yang diizinkan bisa sampai 100 bar. Kemudian pembersihan cooler. Lalu ada coolant level. Coolant level merupakan media fluida pendingin pada cooling system. Salah satu item penting dalam cooling system adalah pengukuran coolant level. Material atau alatnya kunci pas dan coolant. Aktivitas maintenance, cek coolant level di level indikator fluida pada tangki ekspansi. Kemudian cek kualitas coolant. Udah ganti coolant. Lalu cooling unit. Cooling unit adalah beberapa kumpulan komponen pada cooling system seperti kipas atau fan, thermostat, dan lain-lain. Alat atau material kunci pas.
Aktivitas maintenance yang pertama, cek koreksi berulang dari kebocoran. Kedua, cek host dari kerusakan. Ketiga, dalam kondisi kebocoran, perbaiki jika terdapat kebocoran, dan ganti baru komponen yang rusak. Lalu ada suspensi dan mounting cooling system. Ini berfungsi sebagai penumpu komponen cooling unit, alat atau material, kunci pas, dan kunci kombinasi. Aktivitas maintenance, cek suspensi dan mounting semua. Lakukan tindakan yang perlu dilakukan seperti pengencangan baut, penggantian komponen yang kurang berfungsi dengan baik. Lalu ada return filter elemen pada tangki hidrostatik. Filter ini berfungsi untuk menyaring kotoran pada media fluida keluar dan masuk tangki hidrostatik yang telah bersirkulasi untuk kebutuhan bekerjanya cooling system. Alat atau material, kunci pas, kunci kombinasi, obeng, kain halus. Aktivitas maintenance, melepas filter elemen. Kemudian memasang filter elemen baru. Lalu ada dudukan instalasi cooling unit, klem, dan skrup atau baut. Pemeriksaan item ini terkait dengan instalasi pada cooling unit berupa hose, pipa, dan skrup atau baut. Alat atau material, kunci pas, kunci kombinasi, kunci pipa, dan obeng. Aktivitas maintenance, cek secara visual. Kemudian jika dudukan tidak dalam posisi yang benar, lepas skrup dan kencangkan kembali dengan benar, lalu ganti komponen yang rusak. Nomor 3, jika terdapat kebocoran, perbaiki kebocoran dan ganti komponen yang rusak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.